Ya, pemirsa, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami seperti biasa dalam segmen Aspirasi Masyarakat, sudah kami buka line telepon yang bisa Anda saksikan saat ini di layar kaca Anda di 0451 452 414. Dan di sebelah kiri kami juga saat ini Anda dapat mencari atau mendapatkan informasi terkait dengan perkembangan kasus COVID-19 di seluruh Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah juga bisa Anda lakukan dengan cara scan barcode yang berada di layar kaca TVRI Anda menggunakan kamera handphone. Dan di situ tentunya Anda bisa mendapatkan informasi perkembangan seputar COVID-19 baik secara nasional maupun internasional. Dan saat ini di layar juga akan kami tayangkan memang ada perubahan data begitu yang kita lihat. Biasanya kita ada di 190-an ya, Ki. Iya, hari ini kita 202. 202 yang terkonfirmasi positif. Kemudian yang sembuh sampai dengan hari ini sebanyak 185 orang. Ya, sementara untuk kasus meninggal COVID-19 di tahun 2020 khususnya Sulawesi Tengah ini COVID-20 jadinya ya, di 2020 ya. Ini ada sebanyak 7 orang. Ada 7 orang, artinya ada ketambahan satu ya, sejak lama kita berada di angka 6 gitu. Ya, baik, ini adalah informasi yang kami dapatkan dari Pusdatina COVID-19 Provinsi Sulawesi Tengah per hari ini 26 Juli 2020 pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah, artinya baru 1 jam lebih gitu ya kita dapatkan. Jadi memang fatality rate kita memang masih terbilang cukup aman begitu. Karena memang kita berada di angka 3,47%, namun memang tetap saja ini adalah hal yang perlu kita turunkan terus begitu agar memang agar memang pertambahan kasus juga tidak terjadi. Selanjutnya untuk Kabupaten Touna ini adalah hal yang luar biasa saat ini. Saat ini masih nol ya. Tidak adanya pertambahan kasus. Belum ada pertambahan kasus di Touna. Touna artinya di Ampana begitu ya. Baik, untuk kabupaten lainnya memang rata-rata sudah memiliki kasus ya. Tapi Kabupaten Sigi sendiri ini terkonfirmasi positif itu 5 orang dan sembuh juga 5 orang. Berarti sudah tidak ada kasus lagi di Sigi. Betul, karena kalau misalnya kita lihat di tabel yang paling kanan begitu untuk si RF atau fatality rate case atau case rate fatality ini ada beberapa kabupaten yang 0%, artinya memang sudah tidak ada pertambahan kasus seperti salah satunya adalah Kabupaten Donggala, Parimo, kemudian Sigi, Poso juga ya. Touna, kemudian Toli-Toli. Buol juga. Betul. Yang baik juga, kabar baiknya dari Kabupaten Buol yang selama ini kita tahu memiliki kasus ledakan yang cukup besar ya. Betul, 57 orang kita, tapi saat ini case rate fatality-nya atau fatality rate-nya sudah berada di 0%, artinya memang sudah tidak ada pertambahan kasus begitu di Kabupaten Buol ya. Kita tahu bagaimana kemudian kita berkali-kali ngobrol begitu dengan Bupati Kabupaten Buol, bagaimana kemudian beliau akan memberikan inovasi-inovasi dan terus berkomitmen untuk menyembuhkan para pasien COVID-19 yang ada di Kabupaten Buol yang kita tahu ledakannya cukup luar biasa, dari 5 kemudian jadi 20 kemudian akhirnya sampai 57 begitu. Baik, dan pemirsa, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk memberikan aspirasi Anda terkait hal apa saja yang ingin Anda sampaikan, silakan langsung saja di 0451 452 414. Selain itu kami juga sudah menyampaikan sejumlah informasi begitu, salah satunya adalah informasi terkait jalan di kebun kopi ya. Yang hampir terputus ya. Betul. Jadi untuk Anda yang kira-kira dalam waktu dekat akan melakukan perjalanan, bepergian dan melewati kebun kopi, untuk berhati-hati. Apalagi memang saat ini cuaca tidak mendukung, masih sangat anomali dan curah hujan juga masih cukup tinggi begitu di mana-mana, hampir merata di seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Artinya memang kewaspadaan tetap harus kita jaga begitu, kita harus tetap siaga karena memang bahkan beberapa kabupaten seperti Kabupaten Parigi Motong, kemudian Poso, Sigi, kemudian Morowali. Morowali dan Toli-Toli itu juga kemarin bahkan sudah terendam banjir. Kita ada penelpon lagi, ada Bapak Salim, Jalan Merpati. Halo. Selamat sore Pak Salim.
Halo, selamat sore. Ya, Iya, silakan Pak silakan Salim. informasinya Pak. Iya, jadi ini yang ingin saya sampaikan masalah infrastruktur. Ya. Ya, kebetulan saya ini berdinas di Kabupaten Donggala. Ya. Jadi jalan poros itu Pak, kalau Donggala itu memang betul-betul sudah sangat bisa dikatakan ya 60% bisa yang terpakai. Bahkan di beberapa poros jalan yang ada di sana itu Pak, itu tinggal setengah badan jalan yang bisa terpakai. Sementara itu kan jalur poros. Ya. Memang ya kenyataannya di lapangan kita lihat sudah ada material Perbaikan yang begitu ya. mungkin ya perbaikan, tetapi hal ini sangat mengganggu dan mengkhawatirkan apabila terlalu lama Betul. untuk dilaksanakan, apalagi mengingat intensitas curah hujan kita ini kan semakin meninggi Pak. Ya. Iya. Sementara jalan satu-satunya itu ya cuma di situ. Jadi mungkin perhatian bagi Pemda agar supaya secepat mungkin mengantisipasi persoalan infrastruktur ini. Terima Betul. kasih Pak. Baik. Terima kasih Terima Bapak kasih, Salim, Bapak Jalan Salim. Merpati. Ya, jadi sepertinya memang hal yang dikeluhkan oleh Bapak Salim berkali-kali juga dikeluhkan oleh Bapak Lapola ini dan juga penelpon-penelpon lainnya. Bahkan juga beberapa kali saya pribadi melewati jalan tersebut dan memang beberapa kali bahkan sudah berminggu-minggu begitu terus tapi kita tetap lewati, aja masih ada material di betul, jalan tetap ya. seperti itu walaupun memang ada improvement begitu, maksudnya ada perubahan yang terjadi yang sebelumnya misalnya sebelah kirinya tinggi sebelah gitu sekarang sudah mulai rata, tapi kemudian juga kalau tidak segera diselesaikan maka akan seperti yang dikatakan Pak Salim tadi merugikan pengendara pengguna yang jalan tersebut ya. Ya, Longgi, selain jalan yang hampir putus yang berada di Kabupaten Parigi Motong, ini ada satu jalan yang sedang viral di Kota Palu yang sering dilewati oleh orang-orang kalau misalnya mau berpergian sore, mereka bersepeda, itu yang jalan yang di belakang Polda. Oh ya. Nah, ini yang sudah kita informasikan tadi, jalan yang di belakang Polda tadi itu hampir terputus karena ada salah satu badan jalan yang hanya ditimbun sementara sehingga pada saat kalau curah hujan yang cukup tinggi itu mengakibatkan ruas-ruas di pinggir jalan itu hampir bisa terputus begitu ya. Baik. Ya, jadi ini juga artinya harus menjadi perhatian begitu dari pemerintah Kota Palu ya, khususnya. karena tentu jalan itu kemudian akan jadi jalan yang lebih ramai lagi ya ke depannya ya. Karena itu kan menghubungkan antara Huntap yang ada di belakang Universitas Tadulako. Yang di Tondo ya, betul, baik. Ya, dan sejumlah informasi juga tadi sudah kami informasikan kepada Anda pemirsa. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami silakan langsung saja di 0451 452 414. Ya, berbicara tentang potensi yang ada di Kabupaten Sigi. Sigi memang mempunyai potensi luar biasa khususnya di bidang pariwisata. Betul, walaupun memang Sigi tidak seperti Donggala yang tidak memiliki laut begitu, tapi ternyata bukan berarti kita tidak bisa menikmati mengeksplor dan menikmati site-site pariwisata yang ada di sana. Baik, ini Pak Salim kembali lagi ya. Pak Salim. Halo Pak Salim. Halo. 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 Baik, silakan. Selamat sore. Ya, silakan Pak Salim. Ya Pak, ini satu yang kelupaan. Iya, gimana silakan, Pak Salim? Ya, mungkin ini sangat penting dan saya ketahui karena ini kan beberapa hari lagi kita melaksanakan Lebaran Haji. Ya, Idul Adha. Apakah sudah bisa kita melaksanakan sholat berjamaah atau bagaimana? Ya mungkin perlu penjelasan dari Pak Mas Haji. Baik, terima kasih Bapak Salim. Ya, jadi sebenarnya informasi ini sudah dibahas dalam dialog publik di TVRI bersama dengan Kementerian Agama untuk kantor wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Artinya memang akan ada sholat Idul Adha yang dilaksanakan. Di masjid ya? Iya, betul. Dan di daerah-daerah lainnya. Mungkin untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Pak Salim ataupun warga ataupun Anda pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan bisa langsung mungkin membuka halaman Kemenak begitu atau media sosial dari Kemenak pasti bisa mendapatkan informasi terkait hal itu karena memang dialog publik terkait dengan pelaksanaan ibadah sholat
ya Idul Adha 1441 Hijriah ini juga merupakan mengikuti begitu surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Nah, tentu Republik saja juga Indonesia. tetap harus menggunakan protokol kesehatan ya. Betul, tentunya ada protokol-protokol yang harus dilalui begitu, yang harus tetap harus dilakukan. Baik, terima kasih Pak Salim. Pak Salim sudah 2 kali bergabung bersama dengan kami. Artinya Kami masih menunggu di belakang Pak Salim lagi ya, Anggi, ya. Silakan langsung saja untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami. Dan tadi kita lagi ngobrolin soal Sigi, site pariwisata yang ada di Kabupaten Sigi yang memang saat ini wah luar biasa. Orang-orang tuh setiap hari, setiap weekend, Sabtu pagi atau Minggu pagi pasti ada di media sosial itu pasti ada foto lagi jalan-jalan di Kabupaten Bendungan Sigi. misterius salah satunya. Bendungan misterius salah satunya. Ya. Ya, walaupun memang kita sudah discover bendungan misterius sejak tahun 2016, tapi adalah hal yang menyenangkan begitu ternyata saat ini kemudian salah satu lokasi pariwisata yang banyak sekali tidak diketahui oleh orang begitu kemudian ramai begitu kemudian langsung ramai. Ini berkat sosial media juga. Sosial media juga artinya memang ini sosial media sudah harus diperhatikan secara seksama begitu oleh Pemda, apalagi Pemda Kabupaten Sigi dalam hal ini untuk kemudian bagaimana mempromosikan begitu daerah-daerah potensi yang ada ya. Betul. Selain itu juga ada Matantimali tadi yang kita sudah sampaikan juga tadi Lunggi, Matantimali di mana itu merupakan spot kedua terbaik di dunia untuk para layang. Kemarin mendapatkan penghargaan untuk daerah kabupaten tertinggal, tapi kemudian memiliki daerah pariwisata yang tetap mengikuti protokol kesehatan dengan baik hingga saat ini. Itu juga merupakan award sendiri begitu yang didapatkan oleh Kabupaten Sigi. Selain dengan ramainya site-site pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Sigi saat ini, walaupun memang tetap menjadi PR atau homework sendiri gitu ya Ki, karena memang ada dengan banyaknya site pariwisata yang semakin ramai tentu harus diperhatikan sarana dan prasarananya.